향기만 남기고 갔단다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safinatul Mutmainah dengan NIM 2334196. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengaturan posisi pasien, teknik nafas dalam, teknik batuk efektif, teknik mengumpulkan dahak, dan teknik pemasangan oksigen nasal kanul. Posisi Fowler adalah posisi setengah duduk atau duduk di mana bagian kepala tempat tidur lebih tinggi atau dinaikkan. Posisi ini dilakukan dengan mempertahankan kenyamanan dan memfasilitasi fungsi pernapasan pasien. Tujuannya mengurangi komplikasi akibat imobilisasi. Yang kedua, meningkatkan rasa nyaman. Yang ketiga, meningkatkan dorongan diafragma sehingga meningkatkan ekspansi dada dan ventilasi paru. Yang keempat, mengurangi kemungkinan tekanan pada tubuh akibat posisi yang menetap. Alat dan bahannya yaitu tempat tidur khusus dan selimut. Cara kerjanya, jelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien, lalu dudukan pasien, lalu berikan sandaran atau bantal pada tempat tidur pasien, atau atur tempat tidur. Selanjutnya, untuk posisi Fowler ini adalah 90 derajat. Anjurkan pasien untuk tetap berbaring setengah duduk. Untuk semi Fowler yaitu adalah sikap dalam posisi setengah duduk dari 15 derajat sampai 60 derajat. Tujuannya mobilisasi. Yang kedua, memberikan pernafasan lega pada klien yang sesak nafas. Yang ketiga, memudahkan perawatan, misalnya memberikan makan. Cara atau prosedurnya yaitu mengangkatkan kepala pasien dari tempat tidur ke permukaan yang tepat 4-90 derajat. Gunakan bantal untuk menyongkong lengan dan kepala klien jika tubuh bagian klien itu lumpuh. Selanjutnya, letakkan bantal di kepala klien sesuai dengan keinginan klien. Menaikkan lutut dari tempat tidur yang rendah, menghindari adanya tekanan di bawah jarak optimal atau di bawah lutut. Si lutut dada atau bisa disebut juga dengan kniches. Pada posisi ini, pasien menungging dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada bagian alas tempat tidur. Posisi ini dilakukan untuk memeriksa daerah rektum atau sigmoid. Tujuannya memudahkan pemeriksaan daerah rektum, sigmoid, dan vagina. Cara kerjanya, anjurkan pasien untuk posisi menungging dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada kasur tempat tidur. Yang selanjutnya yaitu pasanglah selimut pada pasien. Pernafasan dalam adalah teknik pernafasan yang melibatkan penggunaan diafragma untuk mengambil nafas secara dalam, alami dan efisien. Teknik ini biasanya digunakan dalam yoga atau praktek relaksasi untuk membantu menenangkan pikiran, menguraskan stres, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Oke, contohnya seperti ini. Kita duduk tegap dan jangan sampai membungkuk. Kemudian letakkan tangan di posisi di dada. Kemudian yang satu lagi di perut. Tarik nafas dalam hitungan 3 detik. Kemudian rasakan dan pejamkan mata dan fokuskan pikiran. Kemudian tahan sebentar dan hembuskan perlahan melalui mulut dan jangan sampai menggembungkan pipi.
efektif adalah proses batuk untuk mengeluarkan udara atau benda asing dari paru seperti dahak. Tujuannya melancarkan jalan nafas dari dahak, mengeluarkan dahak secara efektif. Mengurangi sesak nafas karena banyaknya dahak, dan melatih diri agar terbiasa melakukan teknik penerapan dan batuk efektif. Untuk cara pelaksanaannya, satu, mempersilakan pasien untuk minum air hangat secukupnya sebelum tindakan dimulai. Yang kedua, pasien berbaring dengan posisi semi-fowler atau fowler. Yang ketiga, anjurkan pasien untuk meletakkan tangan di atas perut di bagian bawah tulang rusuk. Yang keempat, menganjurkan pasien untuk bernafas perlahan melalui hidung. Tahan selama 2-3 detik, kemudian hembuskan perlahan sebanyak 3 kali. Lakukan sebanyak 3 kali. Yang kelima, anjurkan pasien untuk batuk dengan kuat dan keluarkan dahak. Bersihkan mulut pasien dengan tisu, lalu berikan minum air hangat. Anjurkan pasien untuk istirahat beberapa saat. Yang selanjutnya ialah terapi pemberian oksigen dengan kanul nasal, yaitu adalah pemberian oksigen adalah pemberian melalui hidung dengan menggunakan kanul nasal. Dengan pemakaian kanul nasal ialah pemberian oksigen stabil dengan volume tidal dan laju pernafasan teratur, pemasangannya mudah, murah, disposable, klien bebas makan, minum, bergerak, dan berbicara, lebih mudah ditolerir, dan terasa nyaman, dapat digunakan pada pasien dengan pernafasan mulut. Adapun kerugiannya, tidak dapat memberikan konsentrasi oksigen lebih dari 44%. Oksigen itu berkurang bila klien bernafas melalui mulut, mudah lepas karena kedalaman kanul hanya 0,6 sampai 1,3 cm. Tidak dapat diberikan pada pasien dengan obstruksi nasal. Dan juga dapat menyebabkan kerusakan kulit di atas telinga dan di hidung akibat pemasangan yang terlalu erat. Peralatan yang digunakan pemasangan kanula hidung itu ialah yang pertama, kanula hidung dengan ukuran yang sesuai. Yang kedua, tabung oksigen atau sumber oksigen lainnya. Yang ketiga, regulator oksigen yang terpasang ke sumber oksigen. Yang keempat, flow meter untuk mengatur kecepatan aliran oksigen. Yang kelima, humidifier. Yang keenam adalah konektor. Pastikan semua peralatan tersedia dan dapat berfungsi dengan baik. Thanks for watching.